Mukhalafatul hawadithi, Allah berbeda dari makhluknya. Sudah, pokoknya begini. Kita khawatir karena kita sering nonton misalnya film Baratayuda, Ramayana atau macam-macam tentang kisah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tiba-tiba di saat dia beribadah kepada Allah, sholat, ngebayangin Tuhannya. Tuhan dibayangin duduk di atas kursi pakai singgasana begitu. Tuhan tidak seperti itu. Jadi begini, apa yang bisa kita fahami? Apa yang bisa dilihat oleh mata kita? Apa yang kita lihat selama ini? Lihat, bebaskan pandanganmu sebebas-bebasnya. Lihat semesta, gunung, lautan, lepas dan seterusnya, lihat itu semuanya. Kemudian apa lagi? Kau dengar apa sih? Dengar dan rasakan dengan kulitmu. Apa saja, apapun yang selama ini engkau lihat, engkau dengar, engkau rasakan. Hayallah sepuas-puasmu berhayal. Hayalkan sebebas-bebasmu, maka ketahuilah Allah tidak seperti itu semuanya. Selesai. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan sampai masuk dalam hayalanmu Tuhan Allah. Jadi hayallah sebebas-bebasmu tentang apapun semesta, tentang keindahan, tentang kebagusan seorang, tentang kecantikan, tentang hayalkan sebebas-bebasmu. Kesimpulannya adalah Allah tidak seperti itu. Jadi apakah Allah seperti gunung? Jawabnya bukan. Seperti matahari? Bukan. Seperti lautan? Bukan. Seperti ini. Terus bagaimana? Allah kayak apa? Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Jadi tidak ada kata seperti untuk Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti Allah. Enggak boleh, tidak ada seperti Allah. Enggak ada. Seperti Allah tidak ada. Jadi Allah sang pencipta. Ini makanya namanya mukhalafah lil hawaditsi, berbeda dengan makhluknya, atau laisa kamitslihi syai'un dalam Al-Qur'an, tidak ada yang menyerupai Allah apapun dari makhluknya. Maka dari itu nanti ada akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kalau ternyata nanti menemukan firman atau hadis Nabi yang menunjukkan atau yang menjadikan sebab seorang awam punya hayalan-hayalan Tuhan itu jadi kayak manusia, misalnya disebut tentang mata, tentang tangan, tentang kaki, tentang duduk yang dinisbatkan kepada Allah, maka buang hayalanmu. Allah tidak seperti apapun yang kau pahami tentang duduk, tentang mata. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apapun. Karena itulah para ulama di saat menyebut mata Allah, tangan Allah, ya? Nah, tangan Allah, mata Allah, jemari Allah. Apa para ulama menjelaskan? Jawabannya adalah jangan kau pikiri, lewati saja. Sebab apa? Sehebat apapun engkau berpikir, berhayal, ketahuilah Allah tidak seperti dalam hayalanmu itu. Kemudian bagaimana? Tafwid namanya, serahkan kepada Allah, jangan kau urusi. Misalnya ketemu tangan yadullah, tangan Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, jangan pikirin. Namanya tafwid, serahkan kepada Allah maknanya. Kemudian jika ternyata dirimu masih diikuti keraguan-raguan atau tanda tanya, gimana sih tangannya? Maka beri makna, namanya ta'wil, beri makna dengan dalil yang lain yang sesuai. Misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Apa? Kalau kita, tangan kita kompak, kita bersatu, maka tangan Allah ada di atas tangan kita. Maksudnya tangan Allah itu apa? Pertolongan Allah. Maka tangan Allah bersama kita artinya pertolongan Allah. Ini diambil dari hadis lain, bahwasanya Allah memberi pertolongan. An-Nasir, zat yang memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan, maka jangan dibayangkan tentang tangan lagi. Jadi maksudnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di tangan mereka, yang artinya adalah pertolongan Allah. Jangan kebayang di matamu tentang tangan, sebab berbahaya sekali. Setelah ada tangan, nanti ada mata, kemudian ada yang lainnya. Masya Allah, akhirnya persis yang ditonton di Baratayuda nanti tentang dewan. Allah tidak seperti itu. Jadi kalau sudah ada sesuatu di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW tentang anggota tubuh, maka ketahuilah caranya dua. Kalau engkau mampu, lewati dan jangan kau pikirin. Namanya tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau ternyata engkau masih diikuti dengan pertanda tanya, maka manhaj yang kedua, manhajnya para ulama dengan istilah takwil, ditakwili. Takwil itu bukan berubah nas. Misalnya Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Istiwa itu apa sih? Kalau seorang raja bertahta begini, istiwa, duduk di atas kursi kerajaannya, namanya istawa.
Kalau Allah Subhanahu wa taala bukan istiwanya Allah lalu duduk seperti ini, bukan. Lalu bagaimana? Makna istiwa itu macam-macam. Istawa itu ada maknanya berkuasa atas sebuah kerajaan. Kalau istawa alal arsy ya menguasai. Sehingga para ulama mengatakan istawla. Tapi jangan lupa ahli fiqh mengatakan Asy'ariyah itu merubah ayat Al-Qur'an dari kata istawa menjadi istawla. Ini merubah nas. Oh bukan. Ini takwil namanya. Bukan istawa dirubah, sebab makna istawa sendiri juga ada makna istawla. Jadi kalau dikatakan istawa, beristiwa artinya berkuasa, ada maknanya. Intinya adalah ini agak berat sebetulnya masalah mukhalafah li hawadithi, dan mohon kepada para asatidz, disinilah letak perbedaan antara kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan orang-orang yang mengaku ahli sunnah palsu. Kalau ahli sunnah palsu mengatakan langsung tangan Allah, mata, sehingga umat itu kalau keluar langsung mata, tangan. Bukan begitu, akan tapi kalau sudah disebutkan tangan Allah, mata Allah, ketahuilah, bukankah sudah jelas kaidahnya Allah tidak seperti apapun yang kau bayangkan. Maka dari itu bagaimana untuk menghilangkan bayangan hayalan tentang Tuhan Allah bertangan? Maka para ulama menjelaskan dengan dua manhaj, yaitu tafwid, serahkan kepada Allah, jangan kau bahas. Kalau terus kau diikuti oleh bayang-bayang, lihat, katakan dengan takwil, dan takwil yang bisa menakwili hanya para ulama. Sebetulnya kalau urusan dengan manusia ini namanya ada dalam istilahnya majaz, sehingga mereka yang ngaku ahli sunnati wal jamaati mereka ingkar adanya majaz. Majaz itu begini umpamanya, gimana urusannya? Urusannya masalah besar, beres, urusan itu di tangan saya, urusan ada di tangan saya. Apakah setelah itu anda datang, mana Buya ngelihat tangan Buya ada? Wah ya gila ini orang. Tapi semua orang ngerti permasalahan ente ada di tangan saya. Maksudnya apa? Saya akan beresin. Urusan ente ada di tangan saya, permasalahan ente ada pada saya, pada di tangan saya. Bukan langsung dibuka, mana permasalahanku Buya, saya mau lihat tanganmu. Nah ini, dalam bahasa Arab pun ada demikian. Jadi kalau misalnya hadis misalnya Hajar Aswad yaminullah yusafih biha ibadah. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan itulah Allah menjabat hamba-hambanya. Apakah lu bilang, oh tangan Allah hitam, na'udzubillah, keluar dari iman? Bukan begitu. Jadi kalau yaminullah artinya apa? Yamin itu kalau bahasa manusia adalah kalau kita menjabat orang, menghormat, menyayang dengan tangan kanan. Jadi Allah itu menciptakan Hajar Aswad seperti Ka'bah juga. Kalau dikatakan Baitullah rumah Allah, bukan Allah tinggal di sana, bukan. Jadi Hajar Aswad adalah yaminullah, maknanya apa? Jika seorang hamba itu mencium Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad, itu adalah bentuk ibadah. Bukan berarti langsung tangan Allah begini, terus na'udzubillah, nanti kakinya bagaimana? Na'udzubillah, ini kafir, keluar dari iman. Jadi seperti itu. Jadi makna mukhalafah lil hawadithi, Allah berbeda dari makhluknya. Selesai. Pokoknya begini. Terus gimana sih? Lah kalau sudah ada orang ngomong, kalau sudah bicara tentang sifat Allah, tentang Allah kok sampai saya nggak ngerti gimana? Itulah iman. Al-ajzu an darkil idrak, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sudah seseorang itu bingung, karena Allah tidak boleh masuk dalam hayalanmu, tidak boleh masuk seperti yang ada di otakmu, nggak bisa. Kalau sudah sampai begitu, maka engkau kenal Allah. Yang jelas kau lihat saja, begini saja jalannya. Lihat semesta, lihat, Allah tidak seperti itu. Fir'aun tahu, Allah tidak seperti itu. Nabi Isa, Allah tidak seperti itu. Apalagi gunung, Allah tidak seperti itu. Apalagi kau hayal, tidak seperti itu. Tentang tangan, tentang ini, Allah tidak seperti itu. Selesai. Lalu bagaimana? Karena kamu adalah makhluk, hayalanmu adalah makhluk, nggak mungkin sang pencipta masuk dalam hayalanmu. Allah adalah ada, selesai. Tidak seperti apa yang pernah kita saksikan. Ini saja insyaallah. Itu adalah akidah berat, akan tapi intinya sederhana. Ibu, bapak semuanya yakini bahasanya akidah Asy'ariyah, akidah yang benar, yaitu ahli sunnati wal jamaati. Itulah adanya akidahnya para salafun saleh, akidah para sahabat Nabi SAW.
Adapun sifat 20 pernah kami ingatkan, sifat Allah tidak hanya 20, sifat Allah sangat banyak sekali. Hanya sifat 20 ini adalah memang di dalam pemahaman sifat ini banyak orang berbeda pendapat, sehingga perlu kita menghadirkan sifat 20, karena dengan mempelajari sifat 20 ini akan terbebas kita dari kesesatan-kesesatan yang ada di dalam pemahaman yang salah. Jadi termasuk masalah sifat mukhalafah al-hawadithi ini banyak perdebatan panjang di sini. Sehingga perlu dihadirkan mukhalafah lil hawadithi. Ada dua cara untuk memahami ayat-ayat yang ada keserupaan dengan makhluk, yang menunjukkan ayat yang menunjukkan Allah sama dengan makhluknya. Maka ada dua cara. Yang pertama tafwid, serahkan kepada Allah. Yang kedua namanya takwil. Tapi nanti ada orang ahli sunnah wal jamaah palsu, takwil dan tafwid adalah enggak benar. Wah, ini bahaya. Dan mereka langsung menghantam Asy'ariyah sesat. Maka dari itu harus waspada. Anda Asy'ari, ada pengikut akidah Abul Hasan al Asy'ari, dan akidah Anda akidah yang paling benar, dan urusan berakidah harus meyakini akidahku adalah akidah yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab.